Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pramari Nevia Sandi dari Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Di video kali ini, saya akan membahas materi tentang periodisasi perkembangan menurut para ahli. Sebelumnya, kita telah mengetahui definisi dari psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang aspek kejiwaan dan tingkah laku manusia sejak ia lahir hingga meninggal dunia. Sedangkan definisi dari periodisasi perkembangan ialah suatu tahapan yang terjadi dalam diri individu yang ditandai dengan perubahan tingkah laku atau adanya ciri-ciri tertentu. Dan perlu diketahui, di dalam tiap individu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Namun, di dalam perbedaan tersebut masih dapat ditemukan ciri yang sama, sehingga hal itulah yang dijadikan acuan dalam menentukan periodisasi perkembangan. Kemudian, di dalam menentukan periodisasi perkembangan, tiap para ahli memiliki dasar yang berbeda-beda, sehingga inilah yang menyebabkan berbagai macam periodisasi dalam perkembangan. Oke, langsung saja ke pembahasan. Secara umum, periodisasi perkembangan menurut para ahli terbagi menjadi 3, yakni yang pertama, perkembangan berdasarkan biologis. Periode perkembangan diri berdasarkan pada perubahan fungsi fisik atau perubahan proses biologis tertentu. Beberapa tokoh yang berpendapat demikian antara lain ada Aristoteles, Sigmund Freud, dan Maria Montessori. Menurut Aristoteles, ia membagi periode perkembangan seseorang menjadi 3 periode rentang usianya, yakni dari 0 hingga 21 tahun. Menurut Aristoteles, pertama, umur 0-7 tahun disebut fase anak kecil atau masa bermain. Fase ini diakhiri dengan pergantian gigi. Kedua, umur 7-14 tahun disebut fase anak sekolah atau masa belajar yang dimulai dari tumbuhnya gigi baru dan diakhiri ketika kelenjar kelamin mulai berfungsi. Terakhir, umur 14-21 tahun disebut fase remaja atau pubertas, yakni masa peralihan antara kanak-kanak menjadi dewasa. Periode ini dimulai sejak berfungsinya kelenjar kelamin sampai seseorang anak memasuki usia dewasa. Pendapat kedua, yakni menurut Sigmund Freud, dalam menentukan periodisasi perkembangan, Sigmund Freud berpedoman pada cara reaksi bagian tubuh tertentu yang dihubungkan dengan dorongan seksual. Fase-fase tersebut antara lain, pertama, umur 0-5 tahun disebut periode infantile atau periode kanak-kanak. Periode ini dibagi lagi menjadi 4 periode. 1. Fase oral umur 0-1 tahun, yaitu pada fase ini anak dapat mendapatkan kepuasan seksual melalui mulutnya, seperti menghisap jari. Kedua, fase anal umur 1-3 tahun. Pada fase ini dorongan tahanan dan berpusat pada alat pembuangan kotoran. Seperti contoh, anak mendapatkan kepuasan seksual dengan memainkan anusnya. Ketiga, fase falis umur 3-5 tahun, yakni anak dalam mendapatkan kepuasan seksual telah berkisar pada alat kelamin. Setelah fase infantile, kemudian ada fase laten, yakni rentang usia 5-12 tahun. Pada fase ini dorongan seksual ditekan sedemikian rupa sehingga tidak nampak mencolok seperti sebelumnya. Kemudian fase pubertas atau peralihan dari masa anak-anak menuju dewasa, rentang usia 12-18 tahun disebut periode. Saat dorongan seksual mulai muncul kembali, bahkan tampak semakin menonjol daripada masa sebelumnya. Saat seseorang secara sungguh-sungguh mulai tertarik pada jenis kelamin lain, sekaligus periode ini menandai kedewasaan seseorang. Setelah itu ada fase genital, rentang usia 18-20 tahun. Pada tahap ini, fase dorongan seksual pada masa laten dikatakan tidak terlalu menonjol. Kemudian, pada fase ini, dorongan seksual tersebut semakin kuat. Pada fase ini ditandai dengan kuatnya minat seksual pada lawan jenis. Lalu, pendapat Maria Montessori. Maria membagi tingkatan perkembangan anak berdasarkan pada kebutuhan vital atau kepekaan. Tingkat-tingkat perkembangan tersebut sebagai berikut. Pertama, usia 1-7 tahun, masa penerimaan dan pengaturan rangsangan dari dunia luar melalui alat indera. Kedua,
Usia 7-12 tahun masa abstrak, di mana anak mulai memperhatikan masalah kesusilaan, mulai berfungsinya perasaan etisnya yang bersumber dari kata hatinya, serta dia mulai tahu akan kebutuhan orang lain. Ketiga, usia 12-18 tahun, masa penemuan jati diri serta lebih peka terhadap masalah-masalah sosial. Keempat, usia 18-24 tahun, masa pendidikan di perguruan tinggi, masa untuk melatih individu akan realitas kepentingan dunia. Ia harus mampu untuk berpikir secara jernih dalam menghadapi problematika dan harus mampu untuk menjauhi perbuatan tercela. Periodisasi berdasarkan didaktis. Pembagian periode perkembangan secara didaktis ini berdasarkan atas klasifikasi waktu, materi, dan cara pendidikan untuk anak-anak pada masa tertentu. Artinya, dasar dari fase ini ialah materi serta cara mendidik anak. Para ahli yang memberikan penahapan perkembangan didaktis atau instruksional ini antara lain ada Johann Amos Comenius, J.J. Rousseau, dan Jean Piaget. Menurut Johann Amos Comenius, ia membagi fase perkembangan berdasarkan tingkat sekolah yang diduduki anak sesuai dengan tingkat usia dan menurut bahasa yang dipelajarinya. Pembagian fase tersebut antara lain yang pertama sekolah ibu atau sekolah materna umur 0-6 tahun merupakan masa mengembangkan alat-alat indera dan memperoleh pengetahuan dasar di bawah asuhan ibunya. Kedua, sekolah bahasa ibu atau sekolah vernakulan umur 6-12 tahun merupakan masa anak mengembangkan daya ingatnya di bawah pendidikan sekolah rendah. Dan pada masa ini mulai diajarkan bahasa ibu atau bahasa daerah. Yang ketiga, sekolah bahasa Latin atau sekolah Latina umur 12-18 tahun merupakan masa mengembangkan daya pikirnya di bawah pendidikan sekolah menengah. Pada masa ini ialah masa di mana mulai untuk mengembangkan potensinya terutama daya intelektualnya dengan bahasa asing. Yang keempat, sekolah tinggi untuk pemuda-pemudi usia 18-24 tahun merupakan masa mengembangkan kemauannya dan memilih suatu lapangan hidup yang berlangsung di bawah perguruan tinggi. Kemudian ada pendapat dari J.J. Rousseau. J.J. Rousseau memiliki 3 prinsip dalam periodisasi ini, yakni perkembangan, aktivitas murid, dan individualisasi dalam konsep pendidikannya. Rousseau membagi masa perkembangan sebagai berikut. Yang pertama, umur 0-2 tahun, usia asuhan, yakni anak masih berada dalam asuhan orang tua serta ia memperoleh pendidikan dari orang tua pula. Tahap kedua, rentang umur 2-12 tahun, masa pendidikan jasmani dan latihan panca indera. Tahap ketiga, 12-15 tahun, periode pendidikan akal, seperti mulai diberikannya materi. Tahap keempat, 15-20 tahun, periode pendidikan watak dan pendidikan agama. Jean Piaget mengaitkan perkembangan dengan terjadinya perubahan umur yang mempengaruhi kemampuan belajar. Piaget membagi perkembangan menjadi 4 fase. Yang pertama, fase sensorik dan motorik. Aktivitas kognitif didasarkan pada pengalaman langsung panca indera. Artinya, individu tersebut dapat mampu mengambil sebuah pelajaran setelah ia melihat atau mengalami sesuatu peristiwa pada fase ini. Kemudian fase praoperasional, artinya anak tidak lagi terikat pada lingkungan sensorik. Kesanggupan menyimpan tanggapan itu bertambah besar, dan anak itu suka meniru orang lain dan mampu menerima hayalan dan suka bercerita tentang hal-hal yang fantastis. Ketiga, ada fase operasi konkret. Pada fase ini, anak mulai berpikir logis, bentuk aktivitas dapat ditemukan dengan peraturan yang berlaku. Keempat, fase operasi formal, artinya anak telah mampu mengembangkan pola pikirnya dan telah mampu untuk berpikir logis, rasional, bahkan abstrak, serta telah mampu menangkap arti simbolis, kiasan, dan menyimpulkan suatu berita. Yang ketiga, periodisasi berdasarkan psikologis. Periode ini didasarkan pada keadaan dan ciri khas kejiwaan anak pada suatu masa tertentu. Para tokoh yang berpendapat demikian antaranya ada Oswald Cruz. Oswald Cruz mengemukakan bahwa setiap anak dalam masa perkembangannya mengalami keguncangan-keguncangan psikis yang disebut sebagai masa Trots. Berikut periode perkembangan menurut Oswald Cruz. Pertama, fase anak awal, umur 0-3 tahun. Pada akhir fase ini terjadi Trots pertama yang ditandai dengan anak serba membantah atau menentang orang lain. Hal ini disebabkan mulai timbulnya kesadaran akan kemampuannya untuk berkemauan, sehingga ia ingin menguji kemauannya itu.
Kedua, fase keserasian sekolah, umur 3-13 tahun. Pada akhir masa ini timbul sifat terus kedua, di mana anak mulai serba membantah lagi dan suka menentang kepada orang lain. Ketiga, fase kematangan, umur 13-21 tahun, yaitu mulai setelah berakhirnya gejala-gejala terus kedua. Anak mulai menyadari kekurangan-kekurangan dan kelebihan-kelebihannya, dan ia mulai dapat menghargai pendapat orang lain, serta dapat memberikan toleransi terhadap keyakinan orang lain. Dan masa inilah yang merupakan masa bangkitnya atau terbentuknya kepribadian menuju kedewasaan. Tokoh kedua yakni ada Konstam. Ia membagi fase perkembangan ini dilihat dari sisi pendidikan dan tujuan luhur umat manusia. Yang pertama ada periode vital, umur 0-1,5 tahun, disebut juga fase menyusu. Yang kedua, periode estetis, umur 0,5 tahun sampai 7 tahun, disebut juga fase pencoba atau fase bermain. Artinya, pada masa ini, individu tersebut dalam fase rasa ingin mencobakan sesuatu sangat tinggi, serta juga dalam fase bermain. Ketiga, periode intelektual, umur 7-14 tahun, disebut juga masa sekolah. Pada fase ini, anak mulai masuk pada tahap pendidikan formal atau sekolah dan ditandai dengan aktifnya individu dalam berpikir. Keempat, periode sosial, umur 14-21 tahun, disebut juga masa remaja atau masa peralihan antara masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Pada masa ini, kepekaan sosial individu mulai muncul. Yang terakhir, periode matang, umur 21 tahun ke atas, disebut juga periode dewasa. Periode ini seseorang mampu untuk mengatasi atau menghadapi masalah dengan baik dan mampu untuk bertindak sesuai dengan nilai atau norma yang ada. Kemudian tokoh selanjutnya yakni Carlo Buchner. Ia mengemukakan masa perkembangan anak dan pemuda ialah sebagai berikut. Masa pertama, usia 0-1 tahun. Pada masa ini, anak berlatih mengenal dunia lingkungan dengan berbagai macam gerakan. Pada masa ini terdapat dua peristiwa penting, yaitu belajar berjalan dan berbicara. Masa kedua, usia 2-4 tahun. Pada fase ini, individu mulai mengenal dunia melalui bermain, kemajuan bahasa dan pertumbuhan serta kemauannya, dan dia menganggap semua binatang dan benda mati disamakan dengan dirinya. Kemudian masa ketiga, usia 5-8 tahun. Keinginan bermain berkembang menjadi semangat bekerja dan rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan itu semakin tinggi. Kemudian masa keempat, usia 9-13 tahun. Keinginan maju dan memahami kenyataan mencapai puncaknya. Pertumbuhan jasmani sangat subur, kondisi kejiwaannya tampak tenang. Pada masa ini mulai timbul kritik terhadap diri sendiri, kesadaran akan kemauan, penuh pertimbangan, mengutamakan tenaga sendiri, disertai berbagai pertentangan yang timbul dengan dinginnya lingkungan. Masa kelima, usia 14-19 tahun. Pada awal masa pubertas ini, anak kelihatan lebih subjektif. Kemampuan dan kesadaran dirinya terus meningkat, yang hal ini mempengaruhi sifat-sifat dan tingkah lakunya. Anak yang berada pada masa pubertas selalu merasa gelisah karena mereka sedang mengalami dan atau rasa ingin memberontak, gemar mengkritik, suka menentang, dan lain sebagainya. Yes, itulah beberapa penjelasan mengenai materi dan periodisasi perkembangan menurut para ahli. Dapat diambil kesimpulan bahwa setiap anak atau individu itu memiliki masa atau tahapan untuk berkembang, dan hal itu didasarkan pada acuan tertentu yang telah ditetapkan oleh para ahli. Sehingga pentingnya untuk kita sebagai calon pendidik untuk memahami fase-fase perkembangan ini demi untuk mewujudkan peserta didik yang optimal dan mampu untuk memberikan materi serta memperlakukan individu sesuai dengan masanya. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.